Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminta Sari dengan NIM 12510204, kelas 3E dengan prodi PGMI Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Nah, di sini saya akan menjelaskan membandingkan dan mengurangi bilangan. Yang pertama itu membandingkan bilangan. Untuk membandingkan bilangan, perhatikan urutan nilai tertentu tempat tersebut, yaitu 2711 sama dengan 2711 karena nilai tempatnya sama. Yang kedua itu ada mengurangi bilangan. Untuk mengurangkan bilangan, maka kita harus membandingkan terlebih dahulu. Langkah pertama itu adalah di SD Negeri 72 Pontianak mengadakan lomba lari jarak pendek terhadap beberapa nomor. Peserta di meja hiasi, masing-masing siswa membandingkan nomor peserta tersebut. Yang pertama itu ada Dina mendapatkan nomor 2710. Kita nomor 2711. Kalau Sari mendapatkan nomor 1903. Dinda nomor 3213. Indah mendapatkan nomor 1723 dan Tony mendapatkan nomor 3042. Urutkan nomor-nomor peserta tersebut dari yang terkecil. Nah, yang pertama itu diketahui. Yang A, Dina nomor 2710. Kalau Linda mendapatkan nomor 2711 dan Sari mendapatkan nomor 1019. Kalau Linda mendapatkan nomor 3213. Kalau Linda mendapatkan nomor 1723. Kalau Tony nomor 3. Kalau Tony mendapatkan nomor 3042.000. Nah, dan ditanya itu nomor-nomor peserta yang terkecil. Karena yang terkecil kan, karena kita mendapatkan mengambil nomor Sari, yaitu 1903. Yang kedua itu ada nomor Dinda. Nah, nomor Dinda kan ada 1723.000. Nah, yang itu juga ada Dina. Nah, Dina mendapatkan nomor 2711 dan juga ada 3711. Tony nomor 342.000. Kalau yang terakhir itu ada Dinda. Dinda mendapatkan 3.213. Nah, jadi urutan
sudah jelaskan ini. Nah, apa teman-teman sudah paham? Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu operasi pengalian dan pembagian bilangan cacat. Yang pertama itu ada soal pengalian dengan konsep prinsip pendek. Nah, ayah membeli 35 kantong permen, setiap kantong berisi 15 permen. Nah, berapa sih banyak permen ayah yang diberikan? Nah, langkah yang pertama itu ada diketahui dulu ya. Mereka membeli 35 kantong permen. Yang B, setiap kantong permen berisi 15 permen. Nah, yang ditanya itu banyak permen yang ayah beli. Terus itu 35 dikali 15. Nah, 35 ini turun ke bawah, terus 15 ini turun ke bawah juga. Dan juga kita kalikan ini dulu ya. 5 dikali 5 yaitu 25. 5 sebelah bawah, 2 sebelah atas. Teruskan 7 dikali ini sama dengan 7. 7 dikali ini 1. Terus 7 kali ini 3 kali 1 yaitu 3 di bawah. Terus langkah-langkahnya adalah 5 dikali 5 25 ditulis, satuan 5 disimpan ukuran yaitu 2. Terus 5 dikali 3 sama dengan 15 ditambah 4 ukuran 2. Terus 2 ditambah 15 adalah 17. Dan juga ada dan ini hasilnya yaitu 525. Terus juga 1 dikali 5 adalah 5, ditulis puluhan 5. Dan juga 1 dikali 3 sama dengan 3, ditulis ratusan yaitu 3. Terus ditulis 125, 7 ditambah 5 sama dengan 12, ditulis puluhan disimpan ratusan yaitu 1. Berarti juga ada 1 ditambah 3 sama dengan 4, ditambah simpanan ratusan 1 ditambah 4 sama dengan 5, ditulis 5. Jadi banyak permen yang ayah beli adalah 525 kantong. Dan juga pendek. Yang kedua itu ada pembagian dengan konsep diskusi pendek. Soalnya itu ada perhitungan hasil pembagian dari 375 dibagi 15. Nah, langkah yang pertama itu ada kita bagikan dulu ya. 15 ke bawah, terus 375 berarti kita 37 dibagi 15 adalah
13 ditambah 1 kali 14. Terus ditulis puluhan, 4 disimpan ratusan, yaitu 1. Berarti 2 ditambahkan simpanan ratusan 1. Berarti 2 ditambah 1 berarti 3. Ditulis ratusan berarti 3. Hasilnya 312. Nanti kita tuliskan di sini. Terus kita lanjutkan angka yang kedua, yaitu bentukan hasil dari pengalian 12 dikali 32, yaitu 2 disimpan sini. Lalu kita hitungkan ini ada berapa. 1, 2, 3, 4. Pasti kita tuliskan 4 di sini. Lalu kita pindahkan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita tuliskan 6 di sini. Lalu kita pindahkan ke sini. Nah, berarti ada berapa? 1, 2, 3. Nah, kita tuliskan 3 di sini. Lalu tentukan 4 ditulis ratusan berarti 4. Nah, 2 ditambah 6 berarti 8, ditulis puluhan 8. 3 dituliskan ratusan berarti 3. Hasilnya ada 384. Berarti kita tuliskan di sini 304. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu tentukan hasil dari pengalian 23 dikali 15. Nah, kita hitungkan gariskan ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti sini kita taruhkan 10. Lalu kita dimulai di sini. Lalu kita hitungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lalu kita tuliskan 15 di sini. Terus kita pindahkan ke bawah. Nanti kita hitungkan berapa hasilnya. 1, 2, 3. Berarti kita tuliskan 3 di sini. Terus kita pindahkan ke sini. Berapa? 1, 2. Berarti ada 2. Tulis 2 di sini. Lalu kita pindahkan 15 ke sini. Lalu ditulis satuan 5 disimpan puluhan 1. Berarti 10 ditambah 3 berarti 13. Tambahkan kalau disimpan puluhan satuan. Nanti kita tulis 12 ditambah 1 berapa? Berarti 14. Ditulis puluhan 4 disimpan ratusan. 2 ditambahkan simpan ratusan berarti 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ditulis ratusan. Hasilnya berarti ada 345. Kita tulis di sini 400. Jadi sama. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu materi yang kelima. Perkalian dalam maksud bersudut panjang. Langkah pertama itu kita tentukan hasil perkalian dari 25 dikali 15. Nah, 25 ini turun ke bawah, lalu 15 turun ke bawah juga. Lalu kita kalikan dulu ya. Pertama itu 5 dikali 5 hasilnya 25. Terus 5 dikali 20 yaitu 100. Terus simpan ke sini. Lalu
kalikan. 5 dikali 0 berarti 0. Terus 5 dikali 20 jadi 100. Terus 5 dikali 0 0. Lalu kita ini 50 dikali 20 hasilnya 1000. Terus kita tambahkan di sini 0, sini juga 0, berarti ini 1, ini 1. Lalu hasilnya 1100. Nah, langkah yang kedua itu ada tentukan hasil kalian dari 13 dikali 18. 13 ini dikali 18, lalu kita mengerjakannya itu 8 dikali 30. Lalu 8 dikali 3 yaitu 24. Turun ke sini. Lalu 8 dikali 10 80. Simpan di sini. Lalu 10 dikali 3 sama dengan 30. Kita simpankan di sini 30-nya. Lalu 10 dikali 10 100. Nah, hasilnya kita 4 ini turun ke bawah, lalu 3 ini simpan ke bawah, lalu ini simpan ke 2. Hasilnya 234. Dan ditambahkan 24 ditambah 80 tambah 30 tambah 100 sama dengan 234. Dan hasilnya adalah 234. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang itu operasi hitungan campuran, penjumlahan, pengulangan, kalian dan pembagian. Dan kita lalu kita berdasarkan setelah itu ada dalam sebuah perpustakaan terhadap 1.250 buku pelajaran dan 3.045 buku cerita dan 2.125 buku. Berapa jumlah buku di perpustakaan itu? Itu kita pakai dulu ya. Terus buku pelajaran itu kita tulis di sini. Terus kita tulis 1.250 buku pelajaran. Lalu buku cerita 3.475 buku cerita. Lalu buku estetika itu 2.125 buku. Terus ditanya berapa jumlah seluruh buku yang ada di perpustakaan. Jadi jumlah seluruh buku yang ada di perpustakaan itu adalah 6.850 buku. Nah, yang kedua itu ada sebuah toko menjual 8 kotak yang masing-masing berisi 12 pensil. Toko lain jadi 12 toko yang masing-masing berisi 8 pensil. Apakah jumlah total pensil dari kedua toko sebelumnya? Kita ketahui dulu. Lalu toko pertama itu 8 kotak dan berisi 12 pensil. Toko kedua 12 kotak berisi 8 pensil. Terus ditanya berapa jumlah total pensil di kedua toko. Nah, 8 dikali 12 sama dengan 69 pensil. Lalu 12 dikali